Ya, Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali walaupun masih di ruang Zoom. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk hari ini ada program Ngabubulis yaitu mengisi ngabuburit dengan belajar menulis bersama Institut Pemprin. Baik, di sini sudah bergabung sekitar 18 orang ya yang bisa bergabung karena mungkin ada yang menjalankan sholat asar dulu. Jadi kita bisa menunggu yang lainnya untuk bergabung. Baik, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama perkenalkan nama saya Irma Suculati. Untuk yang baru bergabung dengan Institut Pemprin, saya yang mengurusi tentang pelatihan webinar lokakarya di Institut Pemprin dari tahun 2022 gitu ya. Jadi kita memang konsen di pelatihan dan juga di penerbitan gitu ya. Dan hari ini kita ada program dari Institut Pentin untuk ngabuburit, yaitu ngabuburit sambil menulis. Untuk materi hari ini tentang menulis buku Islam ya, buku anak Islam gitu ya. Dan nanti Pak Bambang akan memaparkan bagaimana sih menulis buku anak Islam gitu ya, atau yang Islami gitu. Jadi bisa memberikan sedikit pencerahan untuk Bapak dan Ibu tentang bagaimana menulis buku anak yang Islami. Baik, nanti Bapak dan Ibu bisa mengajukan pertanyaan, bisa lewat chat room atau bisa reset langsung. Dan mohon maaf untuk pelat atau lokakarya hari ini kami tidak memberikan rekamannya. Jadi hanya memberikan materinya. Nanti mungkin untuk teman-teman yang eh, belum mendapatkan materinya, nanti Pak Bambang bisa menaruhnya di itu ya di chat room ya Pak Bambang ya untuk teman-teman yang belum mendapatkan materinya. Diakses di web nanti. Nah, nanti diakses di web Dan ya. dan video ini juga bisa diakses di YouTube nantinya. Iya, nanti kami taruh di YouTube bagi teman-teman yang mungkin lupa mengikuti hari ini. Dan untuk hari ini silakan Pak Bambang untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Bu Irma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini udah kayak tausiah ya, rekan-rekan. Jadi alhamdulillah kita dipertemukan dalam bulan Ramadan kembali. Tidak terasa ya setahun lalu juga kita sempat buat acara ngabuburit. Terus saya bikin jadi ngabubulis saja. Ngabuburit sambil menulis. Ini yang perdana. Jika memang animonya besar, kita juga akan selenggarakan untuk sesi yang kedua mungkin minggu depan ya. Yang akan kita laksanakan. Ini juga hari ketiga ya untuk eh, saum. Kalau saya mulainya udah tanggal 18 dengan Bu Irma. Jadi ini baru sekali sehingga mungkin juga peserta, oh ini baru baru on ini Ramadannya tapi sudah jalan dengan kegiatan. Nah, pada kesempatan sore ini saya akan berbagi tentang menulis buku. Ya, saya stop video aja ya, kan? Baik. Jadi di Rosda saya mengedit itu melihat kolega saya mulai mengedit buku cerita anak tapi sifatnya non fiksi ya, sebenarnya vaksin nanti kita bahas itu tentang cerita sahabat atau sahabiat juga dari karya Bung Smas. Nah, Bung Smas ini penulis era era 80-an ya. Era 80-an yang terkenal eh, kemudian beliau menulis buku anak Islam gitu pada saat itu. Nah, saya udah mulai dilibatkan juga mengedit sampai kemudian tidak lama saya di Rosda itu hanya 1,5 tahun. Kemudian saya berpindah ke penerbit Salam Prima Media. Mungkin bisa dicek ya. Salam Prima Media ini dulu penerbit yang awal menerbitkan tabloid Salam di Bandung. Salam Prima Media itu fokus di buku anak Islam.
Jadi ada dua didirikan Zaman Wacana Mulia sama Salam Prima. Nah, saya pada saat itu diajak gitu oleh rekan saya Yudo Purwoko namanya dari Mizan. Jadi beliau juga keluar dari Mizan, saya keluar dari Remaja Rosda Karya. Kami bergabung membantu pendirian penerbit Salam Prima Media. Nah, disitulah eh, intens sekali menghasilkan buku anak Islam. Kalau Yudo di googling itu dia menulis buku tentang 25 Nabi dan Rasul di Mizan bestseller ya. Nah, kami juga merekrut ada teman penulis namanya Heri Pazar Rahadian, Aif Rahadian. Dari situlah kita mulai menggarap proyek Jejak Rasul ya. Jejak Nabi itu buku 25 Nabi tapi terpisah. Saya sendiri aktif untuk menulis juga. Nah, untuk menghemat waktu saya akan berbagi salin dia rekan-rekan. Ya, nanti salin dia ini bisa diakses di situs webnya Penprint, jadi kami tidak mengirim satu persatu gitu ya. Bisa diakses nanti. Nah, ini Mukadimah ya. Mukadimah itu di antara genre buku anak, ada satu genre yang namanya religi Islam ya dalam hal ini. Dan tentu di tengah masyarakat yang mayoritas beragama Islam, buku anak Islam itu pasti dicari sampai sekarang gitu ya. Nah, jadi secara bentuk, jenis dan penyajiannya umumnya sama dengan buku anak yang lain. Makanya ketika kebetulan saya juga terlibat di dalam perumusan perjenjangan buku, ini hal baru kan. Dalam buku religi anak Islam menjadi akan juga digunakan perjenjangan buku. Hanya kan yang aktif menggunakan perjenjangan buku ini lingkungan Kemendikbudrismen ya, kalau kita bicara. Kemenak tuh belum, kalau saya lihat, walaupun ada penilaian buku non-teks seperti dilakukan Pusat Perbukuan dan SIBI, tapi tidak seaktif Kemendikbudrismen. Kemenak itu sendirian ya. Mengapa Kemenak sendiri? Karena pada saat penyusunan undang-undang, karena saya juga terlibat di situ, Kemenak itu minta tidak dicampur antara buku teks gitu ya dan non-teks yang non keagamaan dengan yang keagamaan. Keagamaan itu domainnya Kemenak, cuman Kemenak kalah kalah intens dengan Pusbuk dan Badan Bahasa yang kalau saya lihat ya dalam beberapa tahun sejak diberlakukannya Undang-Undang Perbukuan. Maka dari itu rekan-rekan, kalau kita sama Muslim ya, lihat kenapa buku anak Islam nggak ada sayembaranya gitu. Kenapa Pusbuk tidak menyelenggarakan sayembara penulisan buku anak Islam? Karena bukan domainnya gitu. Ya. Nah, tapi kalau ada nilai Islaminya yang eh, bagian dari cerita itu tidak masalah. Tapi kalau ada nilai apa ya sifatnya yang memang cenderung keislaman itu tidak akan dinilai oleh Facebook gitu. Nah, jadi bukan dikotomi yang minta dikotomi itu sebenarnya Kemenak sendiri yang menginginkan itu domainnya mereka gitu ya. Maka kita tidak melihat gitu. Nah, sayembara penulisan buku anak Islam hanya ada pada event IKP DKI yaitu Islamic Book Fair. Nah, di situ ada event juga. Saya pernah jadi juri juga pada saat itu ya untuk buku anak Islam gitu ya. Nah, jadi yang berbeda dari mana ya? Dari segi kontennya sama secara konseptual ya. Buku anak Islam juga harus mengacu pada tingkat perkembangan kognitif anak. Nah, ini yang tadi saya bilang, dia harus ngikutin perjenjangan buku juga. Nah, itu sebagai mukadimah rekan-rekan yang mungkin di sini Pemprinens akan masuk ke dunia penerbitan buku Islam, penulisan, atau bahkan sudah pernah gitu ya, sudah pernah menulis buku Islam. Nah, saya ingatkan kembali bahwa memang tradisi Iqra itu kan dibangun sejak dulu ya. Tradisi menulisnya ditahan dulu oleh Rasulullah ketika Al-Quran belum selesai gitu kan, belum selesai disusun. Baru kemudian hadis dituliskan gitu. Jadi ini sudah tradisi yang apa ya, yang membumi di kalangan kaum muslim, maka ulama-ulama terdahulu itu adalah penulis dan pembaca yang luar biasa gitu ya. Tulisannya bukan satu, berjilid-jilid gitu. Nah, mata rantai inilah yang kita sambungkan dengan kearifan buku-buku.
Sekarang melalui pendidikan ya, baik di sekolah maupun di rumah, ada kebutuhan anak-anak bahan bacaan yang Islami di luar buku teks gitu ya. Nah, nanti kita lihat nih, saya akan sajikan apa ya misi literasi. Karena kita sama gitu. Secara umum kita juga menghadapi tantangan literasi. Secara religi kita juga menghadapi tantangan literasi. Misinya apa? Akidah dan akhlak Islami sejak dini kepada anak. Itu yang penting ya. Kemudian memantik aktivitas membaca untuk kesenangan, reading for pleasure, dan memberi kesan Islam itu indah sebagai ramah rahmat. Mendorong anak gemar membaca dan gemar menulis dan mendekatkan anak-anak dengan orang tua guru saat membaca. Ini misi istilah literasinya ya. Nah, mari kita buka faktanya, rekan-rekan ya. Kapan sih tren buku anak Islami? Ini sepemahaman saya ya. Karena saya besar lahir tahun 72, dibesarkan di era 70-an, generasi X. Saya belum nemu tuh buku anak Islam. Ya, kalau buku anak umum banyak gitu. Buku anak Islami itu belum kecuali komik Surga dan Neraka yang mengerikan itu. Itu bacaannya dulu. Jadi pun tidak ada majalah yang khusus menggarap apa ya tentang religi Islam buat anak-anak. Dulu ada TomTom, ada Ananda, ada Bobo, ada Kawanku. Itu umum semua, ya. Nah, jadi belum ada yang memang khusus gitu. Termasuk buku-buku. Nah, ini dari titik sejarah. Jadi saya ingat waktu tahun sebelum lulus 93, saya job training atau magang di penerbit Gema Insani Press. Sama rekan saya tuh berdua, ingat saya tuh namanya Dian Puji Nugraha Simatupang. Sekarang mungkin dokter, nggak tahu saya udah profesor atau belum ya. Malah dia sekarang jadi eh, pakar hukum di UI sebagai pakar hukum bisnis. Nah, kami berdua ikut tuh. Wah, pada saat itu ada semacam seminar Lokakarya mengundang apa eh, salah seorang tokoh Islam gitu ya. Ya, termasuk ada Pak Hadian Husaini. Nah, itu senang sekali teman saya pada saat itu. Kami langsung dilibatkan mengedit buku-buku ringan. Pada saat itu saya ingat ya buku humor sufistik di Gema Insani Press. Nah, Gema Insani itu berdiri juga tidak lama setelah Mizan berdiri. Jadi dua penerbit Islam yang dikenal progresif dalam pemikiran gitu ya. Nah, setelah itu, setelah era Gema Insani Mizan kan kemudian banyak ya. Ada Pustaka Al-Kautsar, ada apa penerbit Islam lainnya ya. Eh, Termasuk penerbit umum yang akhirnya menggarap buku Islam. Ya termasuk Salam Prima Media itu ya. Itu itu bermunculan gitu. Beberapa penerbit yang awalnya menerbitkan buku orang dewasa kemudian konsentrasi ke buku anak. Kalau Mizan punya DAR dia, divisi anak dan remaja Mizan. Dan artinya progresif karena sudah menampilkan wajah Islam itu moderat. Wajah Islam itu menarik. Nah, cover menarik, tampilan menarik, dan sebagainya. Kalau di Mizan kan kita kenal salah satu tokonya itu Mas Andi Yuda ya. Karena dia ilustrator, dia menciptakan karakter Mio yang sangat terkenal pada saat itu. Kemudian tema buku anak Islam yang setelah komik Surgana dan Raka itu muncul kan ibadah aja, sholat, ya mungkin saum. Nah, sekarang berkembang ke tema akidah yang lain dan muamalah, akhlak dan sirah, sejarah. Ya mungkin yang klasik itu sejarah, cerita Nabi gitu ya. Dulu sempat cerita Nabi itu pada saat penjurian Islamic Book Fair digolongkan fiksi. Terus saya protes, cerita Nabi itu bukan fiksi. Nanti bahaya ini. Jadi kita tetap masuk ke non fiksi. Walaupun saya bilang ada alternatif untuk itu adalah alternatif untuk itu adalah menjadi faksi, faction ya. Nah, jadi konten klasik
seperti cerita para nabi, cerita dalam Al-Quran masih bergema. Namun konten-konten baru juga merambah pada genre fiksi, non-fiksi, dan faksi. Ini kalau dibilang mulai titik awalnya itu pertengahan 90-an atau akhir lah ya. Karena saya masuk ke Salam Prima Media itu sudah meriah itu 97 ya. Sudah meriah, kemudian ditambah lagi tahun 2000-an, itu makin meriah buku anak Islam ini. Sampai kemudian saya masuk ke Mutiara Kolbu Salim atau MK ya, manajemen Kolbu. Saya bikin divisi sendiri itu. Eh, ada MK Kids pada saat itu dan membuat majalah untuk TK namanya MK TK. Nah, situ saya mulai banyak juga menciptakan menulis buku anak Islam yang nanti saya berbagi dengan rekan-rekan ya. Itu faktanya ya. Nah, sekarang ke proses kreatif menulis. Ini kan tidak henti-hentinya saya menyampaikan menulis itu berproses mulai dari pra menulis, menulis draft, merevisi, swasembada, dan menerbitkan. Ini proses yang kita jalani cepat atau lambatnya bergantung kita. Bergantung dengan tenggat deadline yang kita tetapkan untuk diri sendiri terutama. Dan bergantung pada kesediaan sumber. Ya. Nah, saya hanya membahas satu hal saja karena nggak cukup ya waktu 60 menit ini atau 30 menit bagi saya tentang pramenulisnya saja. Bagaimana kita menggagas ide. Nah, apa yang kita perlu siapkan itu adalah mulai dengan mempelajari mendalami perkara berikut. Bentuk dan jenis buku anak. Ada yang namanya wordless picture book, ada yang namanya picture book, ada yang namanya chapter book, ada yang namanya first novel mungkin ya untuk anak-anak yang sudah eh, mengalami fase lebih maju dalam membaca. Ya. Dia disebut operasional konkret kalau teorinya Piaget ya. Kemudian kosakata dan struktur bahasa. Nah, di sini di perjenjangan buku ini penting nih. Kita mengenalkan kosakata sehari-hari. Ada juga nanti kosakata keagamaan, ya, yang mereka kenal mungkin nanti dari jenjang itu apa dulu ya salat, ya sholat, puasa. Ada bentuk bersaing puasa saum, ya kan? Kalau orang tua Muslim senang sekali menggunakan istilah Arabnya. Dulu saya berdebat, bukan berdebat, teman saya dengan Dian itu, Dian Puji itu dia bilang jangan pakai puasa, itu dari tradisi Hindu puasa kata. Jadi kita harus pakai saum. Jadi memang harus Arab biar lebih Islami kan gitu. Itu pandangannya. Ya saya bisa menerima sih. Ah, saya tidak mau pakai misalnya tidak mau pakai berbuka, saya mau pakai iftar. Ya kan bisa kan? Bahkan istilah takjil itu pun sebenarnya istilah yang nyeleneh dari bahasa Arab, tapi udah berterima oleh kita gitu. Nah, ada lagi istilah-istilah lain dalam bidang keagamaan yang pada beberapa anak mungkin abstrak ya. Kemudian struktur bahasa, ini kalimat nih, masalah paragraf. Di perjenjangan buku yang terbaru itu lebih bebas, tapi masih diatur. Contohnya apa? Nah, kalau rekan-rekan baru tahu ada perjenjangan buku, sempat perjenjangan buku itu melarang kalimat dialog atau monolog, percakapan di dalam teks untuk anak-anak di kelas yang lebih rendah atau usia yang lebih dini ya. Misalnya ada jenjang A, B1, B2 itu belum boleh. Boleh muncul tuh di B3. Tapi sekarang enggak. Di A juga bisa. Di B1 juga bisa. Tapi struktur bahasanya akan lebih sederhana. Karena di Indonesia itu mengenal kalimat tidak sempurna. Tutup pintu, itu kalimat. Walaupun tidak ada subjeknya kan bisa. Hanya ada predikat. Disitulah mulai di anak-anak awal dia dikenalkan dengan struktur bahasa eh, berupa percakapan, tapi yang sederhana. Dan hanya dua orang gitu. Jangan sampai ada percakapan tiga orang, empat orang. Kan bingung anak-anak yang di kelas rendah. Gambar ilustrasi, itu kita perdalam juga. Gambar mana? Nah ini ada dua mazhab kan. Ada yang eh, teman-teman mungkin teman-teman Salafi, saya pernah di pesantren Salafi di Jogja ya, di Bantul.
3 bulan tuh bikin penerbit. Sempat jadi pemret. Pemret majalah eh, majalah tentang Al-Quran. Jadi saya mengenang itu ya sebagai bagian dari itu. Nah, di situ jelas tidak boleh ada gambar manusia, ya, wajahnya di ini gitu, atau gambar makhluk hidup. Ini kan persoalan apa ya, persoalan perbedaan pandangan. Jadi ada penerbit yang memang strict dia dengan persoalan gambar ilustrasi ini, ada juga yang lebih apa ya, lebih membolehkan untuk munculnya gambar dan ilustrasi di dalam. Karena tanpa gambar dan ilustrasi memang agak sulit untuk menyajikan satu konsep kepada anak-anak gitu. Jadi memang harus pakai gambar, harus pakai ilustrasi. Ya itu pilihan ya. Nanti apa eh, menjadi bagian dari proses kreatif kita gitu. Tapi gambar ilustrasi itu penting kita pelajari, terutama teman-teman ilustrator yang memang bergiat di buku anak. Dan format dan desain isi. Nah, ini kaitannya nanti dengan desain isinya ya, dengan penggunaan frame, dengan penggunaan font, ya, dengan penggunaan latar gitu. Itu diatur gitu. Supaya buku itu cocok untuk anak usia tertentu. Itu proses kreatifnya, rekan-rekan, frame and printers ya. Nah, ini perjenjangan buku yang nanti akan direvisi ya, eh, menjadi keputusan menteri. Itu mulai ada pengembangan di pembaca dini A1 dan A2. A1 itu bayi 0 sampai 3 tahun. A2 itu 3 sampai 6 tahun. Nah, apakah ada buku Islami untuk bayi kan gitu ya? Ya boleh saja kita ciptakan buku kain, eh, buku tegar itu, buku papan untuk pembaca dini anak-anak mengenalkan konsep Islam yang awal, ya. Mungkin masjid kan gitu ya. Salat ya, doa, termasuk di A2 juga gitu. Nah, pembaca awal B1 udah mulai maju dia tuh. Udah mulai anak-anak kelas 2 ya, ke atas gitu, B2, B3. Ini juga harus kita pahami gitu. Nah, tadi saya bilang, mestinya domain ini dimainkan oleh Kementerian Agama. Juga membuat apa ya, semacam perjenjangan buku benchmarknya. Karena Kemenak tuh selalu benchmarknya pushbook pasti. Ya, kalau artinya menurut saya yang setelah paham dan insaf gitu ya tentang perjenjangan ini. Dulu kan saya nulis buku ya untuk anak 7 sampai 12 tahun cocok nih. Gitu aja kan gitu. Sekarang kan nggak bisa begitu. Anak itu beda level kognitifnya termasuk kemampuan dia membaca. Nah, sehingga kita perlu memperhatikan konsep buku berjenjang ini. Kalau mau lebih tahu, April kita mengadakan lokakarya selama 2 hari khusus buku anak berjenjang. Nanti bisa daftar ke Bu Irma. Itu betul-betul nanti akan kita bahas dari mulai jenjang A1 sampai jenjang D ya, buku yang untuk remaja gitu. Atau sampai jenjang C, buku yang untuk anak tanggung, anak ABG. Itu perlu rekan-rekan pahami. Apalagi materi agama itu konsepnya kebanyakan abstrak bagi anak. Nah, bagaimana konsep abstrak itu bisa disajikan secara konkret dengan contoh-contoh keseharian. Ini yang mau saya bahas. Ini bagian dari pra menulis bagaimana kita menggagas ya, menggagas buku anak Islami. Saya bilang sama dengan Indonesia. Indonesia itu Nusantara yang tidak pernah kehabisan gagasan, terlalu kaya gitu. Maka kalau ada sayembara penulisan seperti Pusbook, CB, CB itu Pusbook juga, kemudian Badan Bahasa, menyajikan tema dengan latar kedaerahan, ya, balai bahasa, kantor bahasa itu nggak pernah habis, ya. Artinya begini juga, ada juga yang mengajukan buku itu dengan tema yang berulang, itu saja gitu. Itu yang buku yang akhirnya ditolak, ya, atau tidak lulus karena dianggap klise, stereotip, terlalu sering gitu. Padahal kaya kita, ya. Bu Irma kemarin sama saya menggagas ya tahun 2000
2023 mungkin ya, setelah 2022 kami itu 2022 lah atau 2023 saya lupa. Buku anak untuk salah satu penerbit mayor kan. Hampir 132 judul kami siapkan. Itu sebagian besar udah lolos. Artinya begitu banyak yang bisa dibahas gitu. Nah, termasuk Islam. Jadi Islam itu bukan cerita Nabi saja, tapi banyak. Bahkan dari seorang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad itu banyak sekali gagasan yang bisa digarap. Maka penulis dan editor yang masuk industri penerbitan buku anak Islam harus mampu mengangkat ide-ide religiositas Islam yang lebih kreatif. Karena kita akan berhadapan dengan generasi yang berbeda. Menawarkan bacaan yang menyenangkan bagi anak tanpa harus terkesan dogmatis, apalagi dengan nada menggurui. Beberapa buku anak zaman dulu tuh masih ada tuh di bawahnya tuh. Sekarang juga masih ada. Hikmah dari cerita ini. Ya, biarkan anak mengambil hikmahnya sendiri, nggak usah dikasih tulisan hikmah gitu. Saya dulu juga ikut-ikutan ya, bukan nggak ikut konteks-konteks seperti itu. Nah, tema itu banyak ya. Kalau kita kalau kita buat lingkupnya tema itu ya lebih sempit, maka saya boleh sebut bahwa tema buku anak Islam itu ada ibadah ya, termasuk eh, sholat, saum, haji, zakat, nah gitu kan. Itu bagian dari tema buku anak Islami. Akidah, ya, soal halal dan haram, macam-macam tuh. Ya. Kemudian soal ketuhanan gitu ya. Ya, rukun iman, nah itu akidah maksudnya. Baru muamalah, ini akhlak, ya. Akhlak yang kadang-kadang lebih dikedepankan kan, kan. Tapi eh, mungkin ada yang nggak setuju. Dahulukan akhlak daripada ibadah misalnya gitu ya. Oh, dua-duanya penting ya udah. Dua-duanya kita garap. Dan satu lagi yang keempat sirah, sejarah. Tentu akan dimulai dari sejarah para nabi, sejarah Nabi Muhammad SAW, sejarah para sahabat, para sahabiat, sahabat perempuan, kemudian sejarah para tabi'in, sejarah para ulama, sampai sejarah para tokoh Islam. Ini tema buku anak Islam yang bisa kita garap. Nah, rekan-rekan mau yang mana nih? Mau yang mana dulu? Mau empat-empatnya boleh. Tapi tadi, jangan terjebak pada sesuatu yang sudah biasa disampaikan. Gitu. Memang iya. Jadi ada anggapan begini, Pak, kan nggak apa-apa saya nulis cerita 25 Nabi dan Rasul, meskipun banyak. Ya nggak apa-apa, karena mungkin rezekinya ada di situ gitu. Apalagi kalau menulis tentang sirah nabawiyah Nabi Muhammad, apapun yang datang dari Rasulullah pasti kebaikan. Jadi nggak akan rugi orang yang menulis buku anak Islami ini dengan konteks dakwah ya, dengan konteks untuk apa mencerdaskan anak-anak Muslim tentang keberagamaan gitu. Nah, genrenya bagaimana? Genrenya sama kayak buku umum juga. Ada fiksi, berarti ceritanya rekaan, tokohnya rekaan, latarnya mungkin latar yang ada sekarang. Alurnya juga rekaan, atau alur itu berbasis kejadian nyata, faktual, based on true story. Dua, cerita pendek dengan novel. Ada sih genre lain. Saya memisahkan dari fiksi. Puisi. Puisi anak Islam bisa nggak? Bisa. Drama anak Islam untuk dipentaskan? Bisa dibuat. Nah, itu cerita-cerita imajinatif, ya. Atau karya imajinatif. Yang kedua, non-fiksi Islami. Ada informasi, pengetahuan, keterampilan faktual yang berhubungan dengan nilai-nilai Islami. Keterampilan bisa saja kita bikin buku tentang eh, seni melipat kertas origami, tapi ada hubungannya dengan Al-Quran atau ada hubungannya dengan Islam. Membuat seni melipat kertas binatang-binatang di dalam atau hewan-hewan di dalam Al-Quran. Membuat seni melipat kertas masjid. Itu bisa, itu keterampilan faktual ya, informasi pengetahuan dan faksi yang tadi sudah saya sebutkan. Faksi artinya syuroh, sejarah, jadi fakta yang dikisahkan. Nah, memang di sini
perlu riset rekan-rekan. Hampir semuanya kita perlu riset ya. Ketika menulis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka riset itu penting. Mana nih buku Sirah Nabawiyah yang paling terpercaya gitu. Nah, ketika kita menyajikannya tidak akan lepas dari eh, struktur fakta ketika memang pada zaman itu Nabi Muhammad SAW berkiprah ya. Saya pernah satu baca dan menerjemahkan akhirnya kami itu judulnya Marvelous Story of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah-kisah ajaib Nabi Muhammad. Itu luar biasa saya bacanya. Nggak kayak sirah nabawiyah biasa, memang kayak cerita gitu. Ya, cerita yang dia menegaskan bahwa semua itu diambil dari fakta-fakta yang valid gitu. Cerita Rasulullah itu. Itu genrenya, rekan-rekan. Nah, ini yang tadi saya bilang, yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pasti kebaikan. Maka kalau Bapak, Ibu, rekan-rekan mau mencoba menulis dari titik Nabi Muhammad, silahkan. Ah, ini udah pernah ditulis orang lain. Cari yang berbeda dari Nabi. Sosoknya berbeda. Banyak yang bisa kita kita tuliskan. Ya, sirah, sunnah beliau untuk anak-anak itu adalah rezeki yang tidak terkira. Ini yang sempat diterbitkan ya di Gramedia ini dari Turki kalau nggak salah 365 ya 365 Prophet Muhammad Stories. Jadi setahun cerita Nabi Muhammad tuh. Memang tantangan kalau nulis buku yang 365 ini, tantangannya napas kita itu harus sama. Maksudnya saya gini, saya kayak pernah ngeritik teman yang nulis begitu. Anda nulis banyak-banyak begini, tapi di akhir-akhir udah mulai kehabisan napas tuh saya bilang. Ceritanya udah nggak menarik gitu. Nah, tantangan menulis sampai 365 ini ceritanya harus menarik, konsisten gitu. Ya, maka kita akan memilih dari seribuan kisah Rasul mana yang bisa dikisahkan. Ini 365 kemungkinan kan satu cerita satu halaman. Karena bukunya pasti sampai 365 halaman lebih. Satu cerita satu halaman. Ya. Nah, sekarang kita lihat nih buku konsep, ide konsep Islami. Banyak loh, Bapak Ibu. Nah, saya pernah nerbitkan tuh sama Bu Irma juga. Ini mau kami revisi karena penerbitnya sudah tutup dan bukunya sudah tidak bisa diperoleh. Mungkin di marketplace masih ada ya. Judulnya Hijrah Yuk Menjadi Muslim Hebat Itu Mudah. Kami ubah judulnya. Ya, ini kan konsep nih. Hijrah itu, eh, anak itu sering dengar hijrah. Yang paling gampang hijrah itu pindah gitu. Maka konsep konkretnya hijrah pindah rumah dulu. Ya, dari mungkin lingkungan yang kurang baik kepada lingkungan yang baik gitu atau dari sesuatu yang apa yang mungkin terbatas menjadi sesuatu yang lebih eh, menarik. Jadi rekan-rekan mungkin tidak ada yang tahu ya. Nanti istilah buku konsep juga ada di perjenjangan buku. Buku yang dirancang untuk memperkenalkan dan memperkuat pemahaman anak terhadap satu konsep dasar secara terfokus, konkret dan berulang melalui bahasa sederhana serta dukungan visual yang kuat. Nah, ini saya mau ceritakan gitu. Konsepnya abstrak, tapi penyajiannya konkret. Itu yang jadi tantangan kita di buku anak ya. Ya. Jadi termasuk hijrah ini, dia kan mengandung makna simbolik berpindah dari keburukan menuju kebaikan. Jadi kalau kalau artis mengatakan dia hijrah, nah itu pasti dia. Dulu dia begini, sekarang lebih baik gitu. Ada juga yang perempuan dulu tidak berhijab atau berjilbab, sekarang berjilbab. Hijrah disebutnya. Nah, tapi untuk anak kan kita bisa membuat yang lebih sederhana. Ini sempat kami terbitkan dan kemudian kita akan rilis ulang ya, Hijrah Yuk ini. Itu buku konsep Islami. Apalagi, nah ini ada ide kreatif Sirah Nabawiyah yang yang kemarin, yang tadi saya sebutkan, apapun yang datang dari Nabi itu pasti sebuah kebaikan. Saya sama Bu Irma juga kami berduet tuh beberapa kali pada ini tahun sekitar 2015 ya saya kira atau 2016 menulis buku anak Islam untuk satu penerbit namanya Penerbit Pandu Aksara. Udah tutup juga kan.
Nah, saya bikin buku Hari-Hari Indah Bersama Nabi. Waktu itu diajukan untuk penilaian Kemenak, tapi tidak lolos. Tidak lolosnya juga, ya saya tertawa saja. Karena si penilai menganggap itu orang Arab misalnya yang di belakang itu adalah Nabi Muhammad. Padahal nggak begitu, kan nggak boleh menggambarkan visualisasi Nabi. Bahkan kita juga agak berhati-hati memvisualkan sahabat gitu ya. Itu eh, walaupun ada ya, akhirnya kami di Salam Prima Media menerbitkan buku visualisasi sahabat. Tapi yang Nabi atau nabi-nabi yang lain tidak, Nabi Muhammad maksud saya tidak divisualisasikan karena ada kode etik di situ ya, ada adab kita untuk tidak memvisualisasikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Buku ini menariknya di mana? Nah, menurut saya kan, menurut saya penulisnya dia berkisah tentang hari-hari bersama Nabi. Jadi saya kaitkan dengan peristiwa yang dialami Nabi dengan peristiwa keseharian anak. Maka buku ini selalu dimulai dengan pertanyaan. Suatu hari dalam hidupmu, pernahkah kamu bersedih? Nabi juga pernah bersedih. Suatu hari dalam hidupmu, pernahkah kamu memaafkan orang lain? Nabi juga pernah memaafkan orang lain. Suatu hari dalam hidupmu, pernahkah kamu menyayangi hewan? Nabi juga menyayangi hewan. Sampai 30 kita buat. Nah, akan dirilis ulang dengan judul yang berbeda tentunya karena akan ada perbaikan di materi ya. Rekan-rekan, Bapak Ibu, waktu kita menulis pada titik tertentu, ya, saya memulai tahun 97, 94 menulis itu. Kemudian ini, oh ini tahun 2012 ternyata. Saya menulis pada titik sekarang, saya memahami kekilapan saya menulis misalnya. Bukan kekilapan materinya, tapi ini nggak pas. Ini cara menampilkannya lebih baik begini. Nah, sehingga salah satu aset untuk diri kita penulis itu memang buku-buku yang kita tulis. Nanti 10-20 tahun kemudian kembali lagi hak ciptanya kepada kita, itu bisa kita rilis ulang gitu. Nah, termasuk ini konteksnya karena penerbitnya sudah tidak beroperasi lagi ya. Kami sempat memasok beberapa naskah pada saat itu dan semua terbit ya. Dan sekarang kita rilis ulang dengan format yang berbeda dengan hal yang berbeda. Nah, ini ide kreatif menurut saya. Dari Nabi waktu itu saya cari apa ya cerita Nabi Muhammad SAW yang berbeda gitu. Dari sudut pandang anak-anak gitu kan. Oh, saya ambil yang itu. Nah, saya terkesan dengan 365 hari bersama Nabi itu. Ya. Nah, ini yang paling sulit nih, ya. Pertanyaan, Allah itu ada. Lalu Allah itu tinggal di mana, gitu kan? Di mana Allah? Gitu. Nah, ini Yasmin Kamal bagus sekali ya, dia menulis dari Turki juga ini. Granny, where does Allah live? Nek, di mana Allah tinggal? Mereka, walaupun sebenarnya konteks ini dalam tanda petik agak membosankan karena tanya jawab. Tapi diambil dari perjalanan. Nah, dari perjalanan itu maka muncullah tanya jawab menarik. Ada permainannya. Jadi ada beberapa buku yang mengawinkan antara teks materi dengan aktivitas gitu. Nah, ini contoh buku konsep juga ya untuk anak yang saya kira ini jenjang B1. Sudah mulai dikenalkan Allah gitu. Ya, kalau saya berbeda waktu itu bikinnya. Ini diterbitkan penerbit Cilpres. Cilpres ini penerbit yang saya dirikan bersamaan dengan pendirian Salamadani. Jadi saya bikin imprint Cilpres. Dulu salah satu penggeraknya Mas Ali Muakhir. Ya. Setelah dari Mijan, beliau eh, saya minta membantu di Cilpres. Nah, karena dulu saya VP-nya, Vice President di penerbit Salamadani, salah satu konsentrasi saya memang buku anak Islam. Ya, buku anak Islam. Jadi di situ ada eh, Kang Salman ya, yang sekarang lebih dikenal sebagai sejarawan Islam. Kemudian ada Ustadz Dedi ya di Salamadani itu. Jadi kalian jadi ustadz semua. Editor-editornya jadi ustadz semua gitu.
ini Cilpres ya. Saya membuat buku Kamu Pasti Disayang Allah itu dengan mengenalkan siapa Allah. Kemudian apa saja perbuatan yang membuat kamu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga buku konsep rekan-rekan. Dulu nggak ada perjenjangan, saya nggak tahu juga perjanjian. Saya pokoknya ini bisa dibaca anak 7. Kalau sekarang saya lihat ini bisa dibaca oleh anak-anak jenjang B2, B3. Karena udah pakai bab berarti B3 gitu. Nah itu mengenal Allah yang juga saya tulis ya. Nah ada lagi nih yang menarik. Jadi saya melihat buku asing tentang halal dan haram untuk anak. Waktu itu pakai prinsip ATM kan, amati, tiru, modifikasi. Akhirnya saya tulis buku Memahami Halal dan Haram Panduan untuk Anak. Judulnya terlalu ini ya. Nah itu saya bikin ulang pakai ChatGPT. Judulnya terlalu terlalu apa? Terlalu akademis gitu ya. Tapi buku ini dibeli oleh proyek. Ya, waktu saya di Salam Prima Media itu banyak sekali buku saya dibeli oleh proyek. Salah satunya saya nggak ketemu ya covernya itu. Yang paling laku itu judulnya Tuntunan Perilaku Anak Soleh. Bahkan saya kaget ya ketika saya lewat satu TK di daerah Dakota di Bandung Gunung Batu itu ada TK yang ilustrasinya diambil dari buku saya. Jadi jadi lukisan di dinding muralnya itu diambil dari buku saya. Ini kayak buku saya. Oh benar, tuntunan perilaku anak soleh gitu kan. Anak soleh apa anak muslim? Tuntunan perilaku anak soleh. Nah, memahami halal dan haram ini, menurut keyakinan saya pada masa itu saya yang pertama membuat buku anak Islam tentang soal halal dan haram secara spesifik ya. Belum ada yang lain. Kalau sekarang banyak, udah ada penulis yang lain. Maka nama saya juga belum ada Bambang pakai Bambang Trim dulu, pakai Bambang Trimansyah masih. Nah, ini satu-satunya saya masih punya buku cetaknya. Terus ya ada keinginan untuk merilis ulang buku tentang halal dan haram. Konsep lagi, konsep akidah untuk anak yang ringan gitu ya. Bukan hanya makanan. Ada yang kritik kan, "Loh, Pak Bambang bukunya kayak buku resep masakan." Iya, ya. Padahal di dalamnya tidak hanya membahas soal makanan, soal ibadah, soal akhlak, soal pekerjaan itu ya. Mana yang haram, mana yang halal gitu. Nah, ini juga buku konsep akidah ya yang pernah saya buat. Lalu ada buku komik non fiksi tanya jawab. Ini mau dirilis ulang juga, tapi belum sempat. Tadinya mau Ramadan diluncurkan. Karena pernah di MQ ya, di MKS diterbitkan ini. Dan ini sampai terjual lebih dari 30.000 eksemplar. Beberapa kali cetak ulang. Cetakan pertama tuh 5.000. Kalau kita di MQ dulu, standar cetak awal 5.000 gitu ya. Terus cetak. Ya. Nah ini juga eh, rezeki saya pada saat itu ya. eh, Menghasilkan buku yang disukai oleh anak-anak, disukai oleh orang tuanya. Mengapa orang tuanya beli? Karena orang tuanya nggak tahu menjawab pertanyaan anaknya. Benarkah malaikat bisa bergerak dengan sangat cepat? Kalau aku berdoa, apakah Allah mendengar? Sementara ada jutaan orang, miliaran manusia. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang imajinatif ini coba saya tampilkan. Eh, ini awalnya nggak gini terbitnya. Jadi terbitnya masih dalam bentuk teks. Kemudian saya ketemu dengan teman-teman dari MQ eh, dulu di di MQ itu ada divisi khusus membuat komik ya. Eh, saya lupa jadinya. Nah, saya ketemu dengan Kang Oyas. Mungkin Kang Oyas ini ilustrator yang sekarang juga eh, kalau nggak salah ya membantu proyek Bumi dan Langit itu superhero Indonesia. Pak, gimana kalau kita tampilkan dalam bentuk komik? Eh, ini banyak bantuan dari imajinasi dari komikusnya gitu ya. Dari teks saya itu. Jadi menarik gitu. Cuma dua halaman. Sampai berapa halaman. Nah, sekarang rencana saya rilis ulang, sempat saya rilis ulang dengan ilustrasi yang berbeda. Kemudian itu disatukan jadi buku. Dan tadi rencananya dijual dengan pola reseller. Mungkin nanti ibu-ibu bisa bantu ya di sini. Sudah selesai naskahnya. Nah, hanya saya memerlukan konteks review dari ahli fikih, ahli agama, ustadz gitu ya.
supaya tidak ada hal-hal yang dulu-dulu kan saya yakin aja gitu ya. Yakin aja untuk membuat buku seperti ini. Tapi sekarang saya sangat berhati-hati gitu. Ya, dulu belum ada era medsos pada zaman-zaman ini. Mungkin ada Friendster, kalau sekarang ada medsos gitu. Sesuatu yang mungkin menjadi perhatian bisa diviralkan. Nah, maka kita harus berhati-hati dalam konteks keagamaan ini. Nah, buku referensi juga mungkin kita buat, tapi ini akan kerja panjang. Seperti saya misalnya mau bikin kamus akidah dan akhlak untuk anak. Jadi istilah-istilah Arab ya, istilah-istilah keagamaan itu eh, kemudian kita kumpulkan. Itu menarik itu National Geographic mengumpulkan 1001 penemuan dalam bentuk infografik ya. Ini bukunya saya punya, menarik sekali. Nah ini yang kita inginkan supaya anak-anak itu mau baca ya terobosan-terobosan baru dari buku anak Islam. Baik, kan? Nah, ada onah di buku anak Islam. Hati-hati dengan ini yang berdasarkan pengalaman saya, ya memang harus betul-betul dipertimbangkan dengan hati-hati ketika kita mengutip kisah. Misalnya ada kisah Israeliat, ya. Kisah-kisah yang berasal dari tradisi Yahudi dan Nasrani yang dianggap itu kisah Islam misalnya. Ya, ini hati-hati dengan masuknya kisah-kisah seperti ini. Hadis doif dan maudu, hadis lemah dan palsu karena perawinya meragukan atau cacat integritas, tidak sengaja kita bisa saja memasukkan hadis itu dalam buku anak, ya. Atau kesalahan ketik. Dulu saya membaca sebuah buku anak gitu ya, Malam Seribu Bulan, jadi Malam Seribu Bintang ditulisnya. Udah gitu, manakah binatang haram berikut ini? Dia tampilkan eh, satu binatang yang halal, misalnya kambing dengan binatang haram, ayam, tapi ayamnya mati. Maksud dia kan bangkai. Itu buku untuk anak TK loh. Jadi bingung kan, oh bangkai ayam kan kan halal tapi bangkai gitu. Nah itu hal-hal yang menurut saya agak menjadi onak nantinya. Ikhtilaf, ini perbedaan pandangan ya, khilafiyah lah. Fikih tafsir anak-anak kan eh, ya masalah sholat aja misalnya. Sholatnya pakai nama itu atau enggak gitu kan. Ya, ini harus bijak kita ini kan menampilkan ini. Dan memang kalau ada buku anak untuk golongan tertentu misalnya, ya. Memang di setnya memang untuk golongan tertentu. Ya ada, nggak ada masalah kalau itu ya. Kemudian bias sejarah, berhati-hati dengan sumber sejarah yang tidak valid gitu. Ya, pertama menyajikan syirah, menyajikan sejarah tokoh-tokoh Islam itu memang harus ada penelitian. Kalau di ilmu sejarah ada namanya historiografi. Jadi betul-betul hati-hati gitu ya. Nah, menarik kalau saya singgung Mas Tasaru GK pernah menulis novel Muhammad. Jadi gabungan fiksi dengan fakta gitu ya. Dia menghadirkan dua tokoh fiktif tapi cerita nabinya adalah fakta. Nah, itu memang menjadi perdebatan kan. Ya, ada yang nggak setuju gitu. Nabi Muhammad dinovelkan, tapi ada juga yang mendukung. Ya, gitu. Nah, itu eh, dia bisa mempertanggungjawabkan faktanya gitu ya. Nah, tapi memang ada tokoh fiktif di situ untuk mengantarkan cerita. Dogmatis menggurui, hindari penyampaian konsep keberagaman yang kaku dan menggurui. Itu anaknya, rekan-rekan. Nah, sekarang sampai kita kepada tipnya ya. Jadi, tipnya di pra menulis ini, memang harus kita gunakan sudut pandang baru untuk tema-tema yang sudah sering diangkat. Bolehlah rekan-rekan melirik buku-buku dari penerbit luar yang termasuk maju itu Turki ya. Turki termasuk maju karena dia mungkin setengah Eropa, setengah Asia gitu ya. Ya, Inggris punya penerbit Islam juga ya. Bisa dilihat gitu ya. Nah, dan memang kayak negara-negara maju di Eropa itu akan menjadi pembanding yang baik benchmark. Ya mohon maaf, kadang-kadang saya membenchmark itu ya membandingkan dengan buku anak Nasrani dari buku-buku religi ini. Jadi saya lihat buku anak-anak Nasrani itu lebih variatif gitu. Bagus gitu ya. Nah,
itu bisa saya lihat, wah, apa Islam tidak bisa membuat seperti ini ya buku anak Islam. Nah, itu selalu eh, apa ya? Kadang saya lakukan juga untuk membandingkan ya. Dan aktif meriset kebutuhan spiritualitas anak-anak tentang Islam, ya nongkrong dengan anak-anak ya di masjid ya. Pasti mereka ada pertanyaan-pertanyaan, serta referensi utama kita tetap aja Al-Quran dan hadis ya. Jadi rekan-rekan yang menulis buku anak Islam, stok buku Islamnya, stok kitabnya harus banyak gitu ya. Ya, walaupun kita bukan ahli dalam kitab-kitab, tapi minimal kita mengoleksi beberapa buku terkait fikih, ya, terkait ibadah, terkait akidah, terkait akhlak, untuk ininya kita, referensinya utama kita selain Al-Quran dan hadis. Dan cermati tren, data, dan fakta. Kalau mau nyamatin tren buku anak Islam, pasti datang ke Islamic Book Fair yang diadakan IKAPI DKI setahun sekali. Itu terlihat tuh, ya. Di Indonesia sekarang ada Jikrul Hakim yang punya Jikrul Kids, ya. Oh, ada penerbit, eh, bahkan penerbit Erlangga pun, ya, yang notabene pemiliknya non Muslim juga punya 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 lini penerbitan buku anak Islam, ya, termasuk Gramedia, LX juga punya lini-lini eh, Islam gitu ya. Karena memang ini industri besar, ya, menarik minat banyak orang terkait dengan penerbitan buku anak yang Islami ini. Jadi kalau saya bilang kagak ada matinya, maka carilah tema-tema yang lain daripada lain-lain, bukan sekedar supaya kita laku di pasar, tapi kita akan menyumbang khasanah buku anak Islam dengan berbagai variasi. Nah, tantangannya sekarang, yang seperti saya sebut, kita harus menyumbang khasanah buku anak Islam yang berjenjang. Jangan lagi membuat buku itu sama, ya. Buku itu harus berjenjang supaya sesuai dengan tingkat kognitif anak-anak juga. Karena anak Muslim ya anak-anak juga, nggak beda dengan anak yang lainnya, gitu. Nah, ini ada Fatima Al-Fihri, perempuan pertama yang mendirikan universitas, bukan perempuan pertama lagi, pendiri universitas pertama di dunia, ya, di Maroko, Universitas Al-Qarawiyyin. Masih ada universitasnya. Terus, ada nggak buku anak tentang dia? Nah, itu tantangannya. Bagaimana kita membuat buku anak tentang Fatima Al-Fihri? Rekan-rekan tadi saya bilang oase. Bukan hanya ada Fatima Al-Fihri, Muslim tuh banyak sekali yang berhasil gitu. Termasuk di Indonesia yang bisa dibuatkan uh, buku buku memoir atau atau biografinya. Bahkan termasuk membuat prosopografi ya, biografi kolektif dari tokoh-tokoh ini. Demikian rekan-rekan eh, tausiah pada hari ini terkait dengan ngabuburit sambil menulis. Kata Imam Al-Ghazali, ilmu adalah buruan dan tulisan adalah ikatannya. Ikatlah buruanmu dengan tali yang kuat. Nah, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini dapat menjadi ilmu buat kita memulai menulis buku anak Islam, bukan karena semangat industri saja, melainkan semangat untuk berdakwah kepada teman-teman kecil kita, anak-anak kita. Jazakallah khairan khasira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ke chatroom, Pak Bambang. Tadi ada pertanyaan dari Bu Winarti ya. Untuk menulis faksi, minimal berapa referensi yang harus dibaca terlebih dahulu? Ya, tidak ada minimalnya, Bu. Jadi kalau Mhm. konsepnya sama ini, buku akademis juga secukupnya. Nah, kalau boleh, bukan kalau boleh malah, saya sarankan tetap kita punya referensi yang namanya buku. Jadi rekan-rekan jangan tergoda untuk menggunakan referensi murni, semuanya adalah artikel dari internet. Artikel, ya. Kalau boleh ada bukunya. Ya, karena kalau kita ngambil dari artikel itu tidak mendalam. Ya, mungkin ada yang lebih praktis katanya, oh udah saya pakai pakai sumbernya dari internet semua.
Dan internet itu bukan buku ya, bukan buku elektronik, tapi artikel. Nah, sebaiknya ada bukunya. Tapi jangan lupa, untuk setiap buku religi anak Islam ini, tempatkan Al-Quran dan hadis sebagai referensi utama. Jadi harus muncul dia di daftar pustaka itu. Al-Quran, hadis. Ya, Ibu mau pakai terjemahan siapa atau tafsir siapa, silahkan gitu ya. Nah, kan ada beberapa tafsir dari Quran. Jadi kita menggunakan, ada juga yang Al-Quran Kemenak gitu kan. Tapi itu harus muncul gitu ya, untuk buku-buku non fiksi. Baik, Ini selanjutnya faksi dari ya. Pak Aris. Ya. Kalau untuk komik Islami itu masuk perjenjangan tidak, Pak Bambang? Saya ada buku komik dakwah ala komikus, penerbit Salsabila, di situ tertulis untuk 12 tahun ke atas. Tetapi ada juga membahas tentang rumah tangga atau diskusi suami istri tentang kematian. Berat ya, Pak. Untuk Ya, komik itu Pak kalau di perjenjangan memang dia akan tempatnya di C, di jenjang C. Jenjang C itu anak usia 10 sampai 12 tahun. Jadi kelas 5 6 SD. Jadi yang bisa mencerna komik karena kan ada balon-balon dialog itu memang anak-anak di kelas 4, 5, 6 dianggapnya begitu secara kognitif ya Pak. Jadi nah kalau ada komik untuk remaja orang dewasa silakan karena komik itu bukan berarti buku untuk anak. Shinchan itu bukan bukan komik anak-anak, itu komik orang dewasa. Nah, hanya anak-anak atau kita lebih banyak menganggap komik itu adalah eh, untuk anak-anak. Nah, untuk anak-anak itu di jenjang C, Pak. Jadi bisa di setting di situ ya. Ya. Selanjutnya dari Mbak Mustika, apakah faksi itu diperbolehkan dalam buku tentang Nabi dan Rasul? Misalnya ada percakapan yang sebetulnya tidak ada. Ya, eh, sulit kalau kita memang mau menyajikan fakta percakapannya. Maka dari itu referensi seperti Al-Quran dan hadis, ya, atau referensi lain yang pernah dibuat oleh ulama-ulama lain bisa dijadikan rujukan untuk menciptakan dialog yang memang apa ya, yang memang sesuai dengan konteksnya, Bu. Jadi nggak apa-apa dipaksi itu ya. Seperti dialog antara misalnya Rasulullah dengan ibundanya misalnya. Kita kan nggak tahu memang dialognya seperti apa, tapi ya memang harus diciptakan dialog itu tidak keluar dari konteks cerita. Nah, buku yang tadi saya sebut ya, Marvelous Story of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kami terjemahkan menjadi keajaiban Nabi itu penuh dengan dialog yang imajinatif menurut saya. Bagaimana Rasulullah itu suatu kali, jadi Rasulullah itu dikisahkan suka berkumpul dengan tetua-tetua Quraisy, ya. Eh, Kakeknya Abdul Muthalib itu sering membawa dia di situ. Jadi kenapa Nabi berpikiran dewasa? Nah, salah satu konteksnya itu karena dia sering kumpul sama orang-orang tua di sekitar Ka'bah. Kemudian datang pamannya Abu Thalib menghardik. Anak kecil kan gitu ya. Kan gitu kan dialognya. Eh, Jangan ikut dengan orang tetua. Tapi Abdul Muthalib melarang Abu Thalib eh, menghardik Nabi Muhammad pada saat Muhammad kecil ya. Dia katakan begini dialognya itu. Biarkan dia bersamaku. Karena dia kelak akan menjadi orang yang besar. Nah itu dari mana dialog itu? Konteksnya ada sirahnya Nabi Muhammad pada masa kecilnya sering berkumpul dengan para tetua ya, walaupun masih kecil gitu. Nah itu yang digali oleh penulisnya gitu ya. Nah ciptakan memang sesuai dengan konteksnya. Tapi membaca itu saya paham gitu ya. Kenapa Nabi Muhammad itu ya punya satu kekuatan leadership dan pengetahuan yang luas karena dia senang mendengar orang-orang dewasa itu mengobrol gitu. Kan kalau kita lihat Sirah Nabawiyah yang lain nggak ada cerita itu gitu ya. Nah itu bukan ada tapi nggak detail sampai di situ. Nah, saya lupa sebelum tahun 80-an munculnya buku anak-anak Islam saya generasi X itu hanya menerima cerita itu tradisi lisan dari hari-hari keagamaan. Saya dengar cerita Isra Mi'raj itu ya pas
peringatan Isra Mi'raj. Saya mendengar cerita tentang Rasulullah pas peringatan hari kelahiran Rasulullah misalnya gitu ya. Nah, itu eh, yang kembali lagi tadi pertanyaan, Pak, boleh nggak? Ya, ini boleh karena saya bukan ulama ya, Ustadz ya. Tapi sepengalaman saya melihat beberapa buku, ya memang muncul dialog. Tuh. Ya sama dengan konteks lain. Bahkan jangankan Nabi, Hamka pun tulis kan, nulisnya. Tapi bukan sepenuhnya imajinasi. Iya, selanjutnya ada, maaf ya Bu, sinyalnya ini eh, gak bagus. Ya, itu jawaban saya, Bu Irma. Oh iya, tidak sempat bersua dengan saya apa sempat gitu. Ya, saya terakhir 2018 ya di Grafindo. Dari Bu Anissa, apakah ceramah bisa dijadikan buku ceramah para ulama gitu, Pak Bambang? Ya bisa, Bu. Nah, sekarang konteks ceramahnya apa? Temanya itu. Bisa nggak buat anak-anak? Nah, setelah bisa Hmm. buat anak-anak, anak-anak jenjang mana nih yang mau kita tuju? Apakah dia sudah mulai kognitifnya sudah bisa lancar membaca, kemudian ini, nah itu berarti jenjang C, jenjang B3. Apakah buku-bukunya akan dibuat dalam bentuk bab-bab, itu jenjang B3 gitu. Ya, itu sangat bisa, Bu. Ya. Tadi ada pertanyaan di atas tuh, saya jawab dulu Bu Irma, kelewat kayaknya. Oh, silakan, di saya Mbak, hilang Pak, karena Mbak tadi Dia, terputus. Mbak Dia itu buku hijrah ini jenjang apa Pak, Pak Bambang? Nah, buku hijrah itu karena Kayaknya berbab, B3 ya Pak. ya B3 sekarang jenjang, karena dia pakai bab, ya bisa-bisa cerita. Oke, Ya, di apalagi Bu? chat room sudah tidak ada pertanyaan lagi Pak. Mungkin disimpulkan saja karena kita, Ah, nah, maaf, ya, Itu saya oh Bu udah ya, raise hand Fitri ya, dari tadi. raise hand, oh udah silakan. tangannya Saya udah udah raise hand capek. dari tadi, maaf. Ya, ini Oh, Pak, terima kasih sebelumnya atas pencerahannya, Pak. Nah, ya, saya sebetulnya ada dua hal yang masih bingung di sini ketika Bapak menyebutkan tentang faksi. ya, Lalu, eh, terus terang kalau untuk buku agama saya masih memang sangat agak-agak belum berani nulis ke sini karena tadi unsur kehati-hatiannya kan harus tinggi ya, Pak ya. Nah, ya, perbedaannya maksudnya sampai batasan mana faksi itu kan kalau saya tidak salah tidak salah memahami itu gabungan antara fiksi dengan non fiksi. Nah, kalau faksi itu jadinya perbatasan antara fiksinya itu apa yang dibolehkan ya Pak ya kalau untuk buku agama untuk anak-anak. Bagian ya, apanya yang boleh difiksikan gitu. Kalau ya, misalnya berbicara tentang sirah Rasul misalnya gitu, ya, bagian apanya yang boleh difiksikan gitu, Pak. Itu yang pertama. ya, Yang kedua, ini berarti kalau saya pernah ikut dulu yang apa webinarnya Bapak yang tentang buku anak itu kan tidak membolehkan daftar pustaka. Tapi kalau untuk buku agama Islam kayaknya harus ya, Pak ya. Buku anak Islam ini harus ada daftar pustakanya ya. ya, Itu saja, Pak. ya. Makasih. Ya, Bu Fitri ya, pertanyaan yang tajam, bagus ya. Faksi itu sebenarnya fakta yang dikisahkan. Nah, jadi kurang tepat kalau dia dibilang gabungan fiksi dengan non fiksi, gabungan fiksi dengan fakta. Tapi cara menyajikan fakta, tapi dengan cara bercerita. Nah, yang dipinjam dari fiksinya itu ada ceritanya, cara berceritanya. Berarti ada apa? Ada tokoh, tokohnya faktual. Ada latar, latarnya faktual. Ada alur, alurnya faktual. Nah, kalau dia sudah masuk fiksi, Bu Fitri ya, tetap jatuhnya jadi fiksi. Makanya tadi ada novel Hamka, karena si penulisnya agak ragu dengan konteks faktualnya, mungkin dia lebih tepat menyebutnya sebagai novel based on true story. Based on true story. Jadi tetap ada fiksinya di mana? Nah, fiksinya kemungkinan ada bagian cerita yang ditambahkan, ya. Ada tokoh yang kayak tadi Tasaru menghadirkan tokoh yang fiktif gitu. Nah, itu menjadi tetap fiksi dia novel. Kita sangat berhati-hati dalam hal ini.
Dan Bu Fitri ya, istilah vaksin ini rekan-rekan istilah slang aja, nggak dikenal dalam keilmuan. Yang dikenal tuh genre itu cuma dua, fiction, non-fiction. Kalau mau mau saya aman, tadi kan saya kasih alternatif cerita Nabi itu adalah faksi, artinya fakta yang dikisahkan, disampaikan dengan cara bercerita. Nah, makanya berhati-hati, tidak Jadi mungkin ada fiksinya gitu, Bu, di situ. Gitu. jadi apa non fiksi walaupun dialognya Ya, juga tetap ya. ya. Nah, di non fiksi, nah ini Ibu Bu Fitri akan apa ya, bertemu dengan beberapa kerumitan. Di non fiksi juga ada yang disebut non fiksi naratif, ya kan? Ya, betul. Nah, non fiksi naratif itu cenderung yang Ibu sebut tadi, ada tokoh fiktif yang dijadikan jalan untuk mengantarkan materi non fiksi. Bisa saja saya misalnya buku hijrah itu saya menggunakan tokoh fiktif untuk mengantarkan konsep hijrah itu. Atau saya menggunakan katakanlah tokoh Unyil misalnya dulu ya, tokoh Unyil untuk mengantar. Itu kan tokohnya fiktif, Bu. Tapi ceritanya Ya. nggak fiktif. Nah, materinya nggak fiktif kontennya. Itu non-fiksi naratif. Nah, kalau faksi tadi lebih kepada fakta yang dikisahkan. Artinya ibu dan rekan-rekan harus memiliki keterampilan berkisah. Maka dari itu berhati-hatinya ketika apakah di dalam cerita kita ini nanti akan ada bias sejarah. Atau misalnya bukan sejarah sebenarnya. Orang tahu ini nggak kayak gini ceritanya. Wah, disitulah kita mulai riset itu untuk bisa membuat struktur cerita yang sesuai dengan faktanya gitu ya. Nah, kalau tadi masalah dialog ya itu sudah bagian dari kontekstual cerita yang kita ciptakan memang. Kita nggak mungkin membuat dialog itu persis sama, nggak mungkin karena nggak ada catatan. Yang ada adalah catatan sejarahnya. Orang ngomong itu kan nggak pernah terekam gitu. Beda dengan sekarang. Mungkin nanti 100 tahun lagi orang mau bikin sejarah tentang siapa gitu ya. Ada YouTube-nya, ada itu bisa gitu ya. Kalau kalau dulu kan tidak ada. Oke. Nah, masalah perihal daftar pustaka, Bu, di perjenjangan itu juga dia mulai muncul di jenjang-jenjang yang lebih tinggi. Kalau jenjang awal itu fungsinya bagi pembaca tidak terlalu penting, hanya mungkin dia penting bagi yang membacakan, yang kita sebut scaffolder atau perancah. Kalau bagi yang dibacakan anak-anak, ya dia nggak peduli apa dengan daftar pustaka gitu ya. Jadi di perjenjangan Ya. buku sekarang lebih fleksibel daftar pustaka itu. Nah, kalau ibu misalnya menulis di jenjang B1, memang tidak memerlukan daftar pustaka, ibu bisa langsung refer di dalam teksnya. Hadis, Quran, ayat sekian, udah nggak perlu. Nah, tapi nanti tadi saya lupa ya, di jenjang-jenjang B3, C mulai muncul dia daftar pustaka itu, atau bahkan glosarium, Bu. Daftar istilah yang sederhana untuk mengenalkan anak tentang definisi dari beberapa istilah. Gitu. Begitu Bu Fitria, mudah-mudahan tidak puas. Ya. Ya, Ya, makasih banyak Pak Bambang, Bu Irma. Ya, ya, Jazakallah khair. sama-sama. Jazakumullah khair. Amin. Baik, karena waktu sudah mendekati berbuka, mungkin Pak Bambang bisa menyimpulkan dari pembicaraan kita untuk hari ini. kesimpulannya segeralah menulis buku anak Islam. Tapi ada tapinya. Buat anak jangan coba-coba. Artinya rekan-rekan perlu mendalami sastra anak, perlu mendalami konteks materi yang akan kita sampaikan. Mulai saja dari yang sederhana ya. Tidak harus yang simpang raya gitu ya, jadi lapar. Mulai aja dari yang sederhana, konsep-konsep abstrak tapi bisa dikonkretkan gitu. Itu pesan saya. Selamat bertemu dan berkarya. Mudah-mudahan nanti kita juga bisa berkolaborasi dan kami ingatkan ada event nanti di April tentang buku berjenjang. Terima kasih rekan-rekan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang atas pemaparannya. Ya, sama-sama untuk hari ini. Semoga dari kelas ini bisa menghasilkan penulis-penulis yang kompeten tentang buku anak Islami yang sangat dibutuhkan. Jadi kita jangan terlalu
yang rumit-rumit ya Bu ya, yang sederhana aja. Kita bisa melihat pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak, menggali apakah di tahap perkembangan mereka apa yang ditanyakan tentang agama atau ketuhanan gitu ya. Tapi jangan lupa juga buku anak Islami tetap harus mengikuti perjenjangan yang yang telah ditentukan oleh Pusbuk gitu ya. Jadi silakan Bapak dan Ibu untuk mempelajari tentang perjenjangan, dan kalau tidak puas, kami nanti di bulan April juga ada kelas untuk buku anak berjenjang edisi revisi gitu ya. Jadi kemarin sudah ada edisi revisi tetapi belum di-launching secara resmi gitu ya. Di 14-15 April gitu ya, untuk mendalami apa itu perjenjangan buku anak. Biar kita tidak salah nanti ya, masuk kemana nih buku kita gitu ya. Tetapi memang buku anak Islami ini tidak ada matinya, dan kita tidak hanya berpikir hanya nama-nama nabi atau para sahabat, tetapi bisa juga tokoh-tokoh Islam yang berkontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan atau bisnis atau dan sebagainya. Banyak sekali orang Islam yang menginspirasi gitu ya, menginspirasi kita sebagai umat Islam bahwa orang Islam tuh hebat-hebat gitu ya untuk anak. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita berjumpa lagi. Insya Allah mungkin bulan Maret ada ngabubulis lagi ya Pak Bambang ya. Mungkin nanti temanya akan kami share di grup ya. Untuk apa sih ngabubulis next ya untuk bulan Maret gitu ya. Jadi tetap walaupun dalam keadaan saum, kita tetap berbagi ilmu dan menambah ilmu, dan tetap semangat untuk produktif menghasilkan karya yang memang dibutuhkan anak-anak bangsa ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat berbuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materinya bisa Terima kasih, di-download Pak di Bambang. web ya Bapak Ibu. Materi Sama-sama bisa. Ibu. Terima kasih Pak Bambang, Bu Irma. Ya, sama-sama. Izin live. Assalamualaikum.